Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Bahwa Kerajaan Mataram Islam yang merupakan salah satu kerajaan Islam yang berada di Indonesia, di mana memiliki banyak barang peninggalan. Dan barang peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam, selain menjadi situs atau sumber sejarah, yakni kepada para generasi di tanah air, dan juga bisa menjadi tempat wisata yang digunakan untuk melestarikan peninggalan Kerajaan Mataram. Dan di antara peninggalan Kerajaan Mataram Islam, yang pertama yakni karya sastra gending dari Sultan Agung. Dan yang kedua adanya Tahun Saka. Yang ketiga adanya kerajinan perak. Dan selanjutnya peninggalan yang keempat adanya tradisi kalang obong. Adapun tradisi kalang obong ini ialah tradisi kematian orang kalang yang dilakukan dengan cara membakar berbagai peninggalan orang yang telah meninggal. Dan yang kelima, terdapat kuliner khas, yakni kue kipu. Bahwa kue kipu merupakan makanan khas masyarakat dari kota gede. Dan menurut beberapa orang, makanan ini telah ada sejak masa Kerajaan Mataram Islam. Dan yang keenam, terdapatnya pertapaan Kembang Lampir, di mana tempat ini merupakan tempat Ki Ageng Pemanahan, yakni melakukan pertapaan untuk menerima wahyu Kerajaan Mataram Islam. Dan peninggalan yang ketujuh, terdapat Segarawana dan Subrata yang merupakan meriam-meriam peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Dan meriam-meriam tersebut diberikan oleh Belanda atas perjanjian bersama Kerajaan Mataram Islam di masa kepemimpinan Sultan Agung. Dan yang kedelapan, terdapatnya berbagai puing-puing candi Hindu dan Buddha di aliran Sungai Opak serta di sekitar aliran Sungai Progo. Dan peninggalan yang kesembilan, terdapatnya batu datar yang berada di Lipura, di mana lokasi Lipura tidak jauh dari kota Yogyakarta. Dan yang ke-10, terdapatnya pakaian peninggalan Kiai Gundil atau dikenal juga dengan sebutan Kiai Antakusumo. Dan yang ke-11, terdapatnya Masjid Agung, di mana Masjid Agung Negara yang telah dibangun sejak tahun 1763 Masehi. Dan yang ke-12, terdapatnya Masjid Jami Pakuncen yang didirikan oleh Sunan Amangkurat I. Dan peninggalan yang ke-13, terdapatnya Gapura Makam, yakni makam kota gede yang menjadi perpaduan antara corak Hindu dan juga corak Islam. Dan ke-14, terdapatnya masjid yang berada di makam kota gede.
Dan yang ke-15, terdapatnya bangsal yang dinamakan dengan bangsal Duda. Dan yang ke-16, terdapatnya rumah Kalang. Yang ke-17, terdapatnya berbagai macam dari raja-raja Mataram yang berada di Imogiri. Dan yang ke-18, terdapatnya gerbang makam kota gede. Dan di samping itu ada objek wisata peninggalan kerajaan Mataram Islam. Dan di antaranya Pasar Legi Kota Gede, di mana Pasar Legi Kota Gede ini merupakan salah satu tempat yang menjadi peninggalan zaman kerajaan. Dan pasar ini termasuk pasar tertua yang ada di kota Yogyakarta dan tetap aktif sampai hari ini. Bahwa pasar tradisional ini menjadi pusat kegiatan jual beli bagi masyarakat kota gede. Dan kegiatan pasar pun selalu ramai, terutama saat Pasar Legi yang merupakan hari berdasarkan penanggalan Jawa. Dan di hari tersebut para penjual akan tumpah hingga ke bau-bau jalan. Bahkan saat pagi hari, pelataran pasar akan ramai oleh berbagai pedagang hewan. Dan kemudian di malam harinya, lokasi ini akan ramai dengan sajian kuliner atau khas kota gede. Dan berbagai jenis kuliner, mulai dari makan tradisional hingga makanan kekinian. Dan juga ada beberapa pasar yang berada di Jalan Modorakan, Purbayan, Kecamatan Kota Gede. Dan ini sangat digemari oleh banyak wisatawan. Dan selanjutnya, makam Raja-Raja Mataram. Di lokasi ini, para wisatawan bisa menikmati wisata rohani sekaligus wisata budaya. Di tempat makam Raja-Raja Mataram yang sering dijadikan sebagai destinasi ziarah. Dan kemudian makam Raja-Raja Mataram, mulai dari Raja pertama, yakni Datang Sutawijaya, atau lebih dikenal dengan nama Panembahan Setopati. Dan juga Raja kedua ialah Mas Colang atau Panembahan Hanyakrowati, yang kemudian disemayamkan di area pemakaman ini. Dan yang selanjutnya, Masjid Kota Mataram, tak jauh dari Pasar Legi Kota Gede, tepatnya sekitar 500 meter, maka akan menemui Masjid Gede Mataram. Dan masjid yang penuh sejarah ini digunakan sebagai masjid pada umumnya di tanah air. Tak ada biaya masuk untuk mengunjungi masjid ini, di mana para wisatawan hanya perlu memberikan infak seikhlasnya yang berada di masjid. Dan jangan lupa, jika ingin mengunjungi tempat ini, maka wajib untuk memakai pakaian adat Jawa yang bisa disewa di lokasi. Dan jika ingin menikmati pemandangan sehingga dapat berkeliling di area makam Raja Mataram. Dan tempat wisata
makam ini dibuka untuk para wisatawan pada hari tertentu, yakni hari Senin, Kamis, Jumat, dan Ahad. Dan selanjutnya ada Bedouin Tugates. Lokasi Bedouin ini berjarak sekitar 450 meter dari makam Raja Mataram. Dan komplek bangunan bersejarah ini menjadi tempat wisata pemukiman yang masih sangat kental dengan budaya tradisionalnya. Dan di daerah ini akan melihat rumah-rumah joglo yang bernuansa Jawa kuno dan juga masih dihuni oleh para warga setempat hingga sekarang. Bahwa dinamakan Bedouin Tugates karena area ini dapat diapit oleh 2 gerbang. Dan selain menikmati nuansa Jawa kuno, tempat ini juga bisa menemukan banyak spot foto untuk berfoto instagenik. Dan nuansa jadul serta arsitektur yang sangat unik menjadikan tempat ini sangat cocok untuk bersuah foto. Tak hanya itu, nuansanya yang tenang, damai, dan nyaman akan membuat semakin betah. Dan untuk menikmati semua itu, cukup berdonasi seikhlasnya. Dan jika ingin mampir di tempat wisata, para pengunjung wajib parkir di luar lokasi karena ada larangan untuk menyalakan mesin motor. Dan selanjutnya Benteng Cepuri, di mana tempat wisata terkenal lainnya sekaligus menjadi peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang berada di Kota Gede, ialah Benteng Cepuri. Bahwa peninggalan Benteng Cepuri memang hanya menyisakan reruntuhan, namun di zaman kerajaan benteng ini sangat luar biasa, sangat kokoh, hingga dijadikan sebagai benteng pertahanan. Dan saat ini Benteng Cepuri telah dijadikan sebagai spot foto bagi para wisatawan. Demikianlah peninggalan Kerajaan Mataram Islam